Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan tentang lembaga negara. Perkenalkan, nama saya Gugus Ramadan, terus Simon Filipus, anggota ketiga ada Putri Kurnia Anjani, keempat Leftian Bintang, kelima Robi Rizal Hermansyah, keenam Aditya. Di sini kami akan menjelaskan tentang lembaga negara, Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga negara baru dibentuk meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai judicial review, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. 4 momen dari jelajah historis yang patut dicermati antara lain yaitu yang pertama kasus Madison vs Marbury, kedua ide Hans Kelsen di Austria, ketiga gagasan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan keempat PAH 1 MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945. Supreme Court 3. MK sebagai lembaga pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen pada tahun 1881 sampai dengan 1973. Pakar konstitusi dan guru besar hukum publik dan administrasi University of Vienna, Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya ada pembentukan Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan ekses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional ini biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi. Dalam proses pembentukan itu, Mahkamah dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi dalam perspektif demokrasi, selain membentuk konstitusi bernilai sistematik 7, juga mengarah pada pengingkatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan negara semangat menegakkan konstitusi sebagai Grundrecht atau Haygis Norm, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Ide demikian yang turut melandasi pembentukan MK di Indonesia. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini menginstruksikan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus diawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan sejak awal Orde Baru telah terjadi. Selanjutnya, apabila
ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. Pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlakukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Kedua, dan perubahan ketiga Undang-Undang 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of powers berdasarkan prinsip checks and balance. Setelah melalui pembahasan mendalam dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada sidang tahunan MPR 2001. Hasil perubahan ketiga Undang-Undang 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan MK dalam konteks anutan sistem yang demikian. Lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya tanpa mempertimbangkan sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi, sehingga sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya. Itu dapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang enggak legislatif eksekutif dengan daerah. Selanjutnya, 1945 konstitusi awal konstitusi berarti menegakkan dan keadilan. Sebab UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku ini. Dalam hal MK memiliki kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusional hukum. Baik, selanjutnya. Fungsi dan peran MK guna tegaknya peran dasar dalam fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi. Bahkan ini juga sering terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Fungsi peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai 4 kewenangan konstitusional atau constitutionally entrusted powers dan 1 kewajiban constitutional obligation. Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4 kewenangan MK adalah 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sementara berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan pasal 24C ayat 2 UUD 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 UU nomor 24 tahun 2003. Kewajiban MK dalam memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum presiden dan terima kasih. Baik, sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih atas rekan-rekannya dan waktu luangnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.